semakin dalam kita menyelam gitu, maka semakin banyak ikan yang jarang kita lihat sehari-hari gitu. Jadi banyak hal yang belum kita tahu dan itu justru memotivasi saya untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Kita hari ini coba ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya tentang beberapa hal yang menarik untuk kita obrolkan tentang proses S3 Kang Pepen yang menurut saya proses S3 yang sudah Kang Pepen lewati itu sebuah proses yang sangat menginspirasi, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi yang lain. Amin. Nah, hal yang menarik gitu ya. Biasanya kalau orang sekolah itu ada hal yang ingin dia capai gitu ya. Bahkan kalau kita sekolah tertentu mungkin ada level tertentu, ada penguasaan keilmuan tentunya yang ingin kita raih. Selain itu juga pengembangan diri tentunya. Selain itu pengembangan diri juga posisi ya, maksudnya dalam karir seperti itu ya. Itu salah satu dari beberapa yang lain yang memotivasi kita untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang S3. Itu secara umum ya, secara umum seperti itu. Kalau menurut Kang Pepe sendiri, ini motivasi sampai bela-belain diri gitu sampai meraih gelar doktor, dan doktor yang diraih juga bukan sekedar kaleng-kaleng lah ceritanya. Jadi prosesnya dengan sangat gemilang, kemudian produknya juga sangat gemilang ya menurut saya. Mungkin dari sini Kang Pepen bisa berbagi motivasi yang utama untuk sekolah S3 itu apa kira-kira menurut Kang Pepen? Harapannya motivasi ini bisa menginspirasi buat yang lain dan juga bisa menjadi penguat bagi yang sekarang sedang melanjutkan sekolah S3 dimanapun ya, dengan background apapun. Ya, saya kerja di BMKG Pak Zul, jadi di BMKG sendiri lulusan S1, SD itu sudah banyak, sehingga di sini saya harus meningkatkan kompetensi kalian saya di bidang geofisika tentunya. Dimana setelah saya lulus S2 itu rasanya kok justru banyak hal yang belum saya ketahui gitu ya. Analoginya semakin dalam kita menyelam gitu, maka semakin banyak ikan yang jarang kita lihat sehari-hari gitu. Jadi banyak hal yang belum kita tahu dan itu justru memotivasi saya untuk terus belajar. Gitu. Kemudian yang kedua, atmosfer di kampus itu saya rasa lebih nyaman dibandingkan di dunia kerja sendiri karena di situ nihil sekali birokrasinya ya, dan di situ banyak saling bantu, kemudian saling tukar informasi, dan kita kalau minta tolong ke teman atau ke tidak ada rasa sungkan atau apa karena sudah nyaman gitu. Kemudian yang ketiga, saya ingin membuktikan sebetulnya bahwa siapapun kita gitu ya, dari manapun kita berasal, kita bisa sukses seperti orang lain gitu. Dan kesuksesan itu sendiri sebetulnya seperti sebuah gunung es di lautan gitu Kak Zul ya. Jadi yang terlihat orang mah hanya bagian yang kecilnya saja, bagian kalau dianggap sukses gitu ya. Tapi di balik semua itu ada kegagalan, ada pengorbanan, ada kekecewaan, ada kegigihan di situ, ada disiplin, kerja keras, dedikasi dan lain-lain yang semuanya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu, hanya kita sendiri yang merasakan dan keluarga kita gitu. Dan saya ini mengutip salah satu kalimat yang populer mungkin ya di kalangan geologis, yang meskipun kita ini seismologis gitu ya, ada sebuah kalimat, present is the key of the past gitu ya. Jadi begitu pun dengan saya gitu, ada proses perjalanan hidup yang saya lalui di masa lalu yang memang mempengaruhi
apa yang terjadi saat ini. Jadi apa yang terjadi saat ini, yang saya raih saat ini, itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu di kehidupan saya sebelumnya. Gitu. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya itu berasal dari kampung nan jauh di sana, Pak Zul. Jadi saya berasal dari Lebak, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Daerah saya itu sekitar 70 kilometeran lah dari Kota Rangkas Bitung ke arah selatan. Atau kalau kita naik mobil dengan perjalanan yang sedang gitu ya, tidak terlalu ngebut atau tidur nyantai itu sekitar 2,5 jam, 2,5 jam. Jadi daerah itu dekat suku Baduy yang salah satu suku yang masih mempertahankan ketradisionalnya sampai saat ini. Iya, iya. Jadi di saya itu masih memang saat itu masih tradisional dan tanda kutip masih kampung gitu ya. Tentu jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi di SD itu saya hanya memiliki 2 guru, Pak Zul. Yeah. Jadi 1 kepala sekolah, 1 guru kelas. Dan kadang itu kelas kami digabung. Jadi kelas 1, 2, 3 digabung, 4, 5, 6 digabung. Karena yang sering masuknya justru guru kelasnya ini kan, jadi menghandle 6 kelas dengan 1 orang kan agak repot. Dan kami pun belajar hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja di sekolah. Dan itu ya saya kira sekarang sudah tidak seperti itu lagi lah. Dan lulusan angkatan saya itu tahun 99 hanya 15 orang saja. Itu pun sudah tergolong banyak gitu ya. Sudah tergolong banyak banget itu 15 orang. Itu lulus selesai SD maksudnya ya? Lulusan SD ya, lulusan SD. Ya. Dan biasanya di kampung saya itu yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi SMP gitu ya, bisa dihitung jari 1 tangan lah, hanya 1 sampai 2 orang saja. Dan itu pun biasanya anak-anak guru gitu ya, atau anak yang orang terpandang di kampung saya. Iya, iya. Ya sisanya ada yang kerja gitu, ada yang bahkan ada yang nikah di usia dini gitu. Ada teman saya. Dan sebagian besarnya sih nganggur gitu. Dan apa ya? Setelah lulus SD itu saya tidak mau seperti itu gitu. Saya ingin tidak mau seperti kebanyakan orang di sana gitu. Saya ingin merubah hidup saya, ingin merubah nasib keluarga gitu. Saya ingin meneruskan ke SMP. Tidak cukup di SD saja gitu, karena ya saat itu meskipun wajib belajar 9 tahun sampai SMP gitu ya, dan SD dianggap sudah cukup, saya kira belum gitu. Karena ya lulusannya paling ya kalau di kampung saya ya tanda kutip kerja biasa gitu di sana. Namun karena keadaan ekonomi keluarga saya, orang tua saya sebetulnya menyarankan saya untuk meneruskan ke pesantren saja. Jadi karena kakak saya sudah terlebih dahulu ke SMP, jadi inilah apa dibagi itu ya, 1 ke sekolah gitu, 1 ke pesantren biar tidak berat juga mungkin, saya paham di situ. Dan jarak dari kampung saya ke SMP itu sekitar 12 km dan otomatis kalau mau sekolah ya harus tinggal di sana gitu, mau ngekos atau pesantren atau lain-lain, pokoknya tinggal di sana. Dan itu sebetulnya yang berat buat keluarga kami saat itu. Dan ada satu kejadian yang selalu saya ingat, sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa saking inginnya sekolah gitu, saya sampai merajuk atau pundung saat itu ya, ngumpet gitu di lemari pakaian seharian sampai dicari sama keluarga ke sana kemari. Ya, saya sebetulnya saat itu sedih dengan keadaan itu. Saya pengen tapi kondisi tidak bisa. Dan sebagai seorang anak kecil, salah satu caranya mungkin saat itu ya seperti itu gitu. Saya juga lucu gitu kalau ingat kejadian itu yang tidak mungkin saya lupakan. Dan alhamdulillah gitu, singkat cerita bisa sekolah di SMP walaupun agak telat sebetulnya. Jadi saya itu masuk sekolahnya itu di hari terakhir masa orientasi siswa. Jadi orang-orang udah selesai MOS, di hari terakhir, hari Jumat kalau nggak salah, saya baru masuk. Jadi tidak mulai masa MOS karena telat. Karena memang dari awalnya tidak akan meneruskan. Jadi di hari-hari terakhir. Dan tahun pertama itu saya pesantren dengan saya di dekat sekolah. Saya masih ingat gitu ya, waktu itu saya dibekali 7 sampai 10 ribu per minggu lah. Saya bongkar-bongkar aja nih biar orang tahu gitu ya bahwa sulit saat itu. Jadi 1 harinya itu hanya 1.000 untuk makan gitu ya. Jadi itu tahun 99 berarti ya? Tahun 99 2000-an ya. 2000-an ya. Iya.
Jadi disiasatin itu makannya hanya dua kali dalam sehari, Pak Zul. Jadi kalau pagi makan ya siang nggak usah makan, nanti aja makan malamnya gitu. Kalau nggak ya pagi nggak usah makan, siang yang makan, terus malam yang makan, pokoknya harus 2 aja disiasatinya. Ya, Biar cukup lah, irit-irit. Dan di tahun kedua saya masih di SMP gitu tahun 2000-an, karena kondisi ekonomi keluarga mungkin berat juga, keluarga saya dalam ini almarhum bapak dan ibu menyekolahkan dua-dua gitu ya, 2 orang anak, yang akhirnya mengharuskan ibu untuk menjadi TKI ke Arab Saudi. Saat itu di kampung saya itu tabu gitu ya, ada yang kerja di sana, tanda kutip ibu rumah tangga kerja ke sana, dan itu tentu saja jadi bahan gunjingan, bahan cibiran orang-orang di sana, terutama dari pihak keluarga gitu. ya, Dan alasan kondisi tersebut akhirnya ya udah saya mending bolak-balik gitu daripada, karena kasihan juga sebetulnya, saya kan masih punya adik Pak Zul. Saat ya. itu masih usianya 5 tahun, adik perempuan, dan kasihan 2 orang aja di rumah. Ya saya bolak-balik, ya kadang naik, ada angkutan umum elep yang ngangkut orang-orang atau barang dari kampung saya ke Rangkas Bitung. Tapi kalaupun naik itu tetap karena tidak langsung di depan sekolah gitu ya, harus jalan kaki lagi gitu 2 kilo. Dan seringnya sih karena nggak tiap hari berangkat itu si elepnya, jadi ya seringnya jalan kaki pulang pergi. Dan suatu hari pernah gitu ya kondisi hujan basah kuyup, yang kejadian ini akan selalu saya ceritakan ke anak cucu gitu ke depan, saya pernah mengalami ini. Jadi si kaos kaki terus ya basah semua pakaian, dan itu tuh dikeringkan di dekat tungku ya. Dan kaos kakinya terbakar. Untung rumahnya nggak kebakaran. Saat itu ya masih bilik lah rumah kami, lebih dari bambu, jadi rentan untuk kebakaran. Alhamdulillah nggak kebakaran. Itu ya suatu. Berarti jarak dari rumah ke sekolah SMP itu kira-kira berapa jaraknya sampai harus 12 km. Jadi kalau yang dilalui mobil itu hanya sampai 10 km kurang lebih. Jadi harus jalan kaki lagi setelah mobil itu 2 kilo. Dan itu tuh nggak tiap hari, karena kan yang dari kampung itu bawa barang hasil pertanian, hasil perkebunan dibawa ke Rangkas itu nggak tiap hari kan. Ya, ya. Dan seringnya sih ngangkut yang ini, yang ngangkut yang orang warung di sana gitu. Terus belanjanya kan ke Rangkas tuh, karena kan yang paling dekat ke Rangkas. Nggak tiap hari gitu. Dan saya juga sering kan karena naik mobil itu tanda kutip numpang ya. Jadi sering tanda kutip dibaudan lah sama si kenek atau sopirnya. Ya apa dibaudan itu ya? Pokoknya gitu lah, enggak. Dijailin gitu? Kenapa? Di apa ya? Tidak senang lah, ada anak kecil gitu, ikut, gitu lah. Ya, merasa risih mungkin karena memenuhi tempat gitu ya. Nah, mungkin karena gitu. pasti dia juga tidak bayar kan? Iya, numpang. Itu berarti kalau pas lagi nggak ada elef, berarti Kang Pepen itu harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah sejauh 12 kilo gitu ya? Iya, betul. Berarti kalau begitu berangkat dari rumah itu pasti kurang dari jam 6 ya? Iya, 5:30. Paling telat itu jam 6 harus sudah berangkat. Karena kan masuknya jam 8 tuh. Iya. Dan kita butuh waktu sekitar 1 jam lebih ya kita untuk berjalan. Iya. Berarti itu perbekalan bagaimana itu? Perbekalan dari... Nah itu, seadanya Pak. Seadanya ya. Jadi seadanya. Sama proses perjalanan itu apa yang ada di bawah rumah itu yang menjadi bekal ya? Iya. Kemudian, dan alhamdulillahnya punya almarhum bapak yang luar biasa gitu ya. Selama ibu di Arab Saudi itu merangkap jadi ibu juga gitu, maksudnya masak pagi-pagi sudah ya luar biasa. Ini salah satu motivasi saya sebetulnya, salah satu orang yang berperan dalam hidup saya. Dan dalam kondisi pas-pasan itu membuat saya justru semangat dan rajin belajar Pak Zul. Jadi tidak menyurutkan, justru menjadi apa ya? Menjadi kalau dalam istilah kim itu menjadi katalisator. Menjadi amunisi gitu. Ya, pemicu ya. Iya, pemicu. Yang semangat belajar. Meskipun memang waktu itu di kampung saya kan belum masuk listrik Pak Zul, jadi masih pakai lampu cempor gitu. Jadi ya udah habis maghrib tidak kemana-mana lagi gitu ya, belajar seadanya pakai lampu cempor itu. Dan dengan kondisi tersebut, alhamdulillah selalu mohon maaf, ini menjadi motivasi aja buat anak-anak saya. Alhamdulillah menjadi peringkat pertama terus di kelas itu ya, dan alhamdulillah dapat beasiswa prestasi, dapat beasiswa kurang mampu di situ. Ya,
Waktu Nah, sore SMP ya? iya, dan aktif juga di OSIS gitu, di Ya. Pramuka gitu, dan banyak teman di sana gitu. Salah satu cara untuk merasa kita tuh nggak sendirian gitu, ada banyak teman di sana. Ini menarik nih, berarti keterbatasan itu tidak menghambat Kang Peten untuk tetap berprestasi dan Iya. juga berusaha untuk melawan setiap keterbatasan yang ada dan alhamdulillah bisa keluar. Kemudian satu lagi untuk membuat jaring yang bagus, jaring maksudnya networking, kenalan dengan teman-teman yang baik, aktif di organisasi ya, sehingga Iya. kita punya teman-teman yang berada dalam satu organisasi OSIS namanya. Hmm. Kemudian Kang Pepen kan selesai SMP, lanjut Mm-mm. SMA gitu ya. Ya, Pasti punya nah, cerita lain lagi gitu ya. ya ini